Selamat pagi Bapak Ibu, puji syukur kepada Tuhan, gunung, batu, dan kota benteng kita. Di masa Yosua, seseorang yang terancam nyawanya harus berlari menuju kota-kota tertentu agar selamat. Pagi ini judul renungan kita adalah kota-kota perlindungan. Kita akan melihat bahwa kota-kota ini bukan sekedar sejarah kuno, melainkan sebuah nubuatan tentang Yesus Kristus. Seberapa dekat kita berlari kepadanya saat kita menghadapi badai hidup dan penghakiman dunia? Mari kita selidiki rahasia perlindungan Tuhan melalui firman-Nya. Bapak Ibu, kita akan membaca renungan dari Yosua 20. Saya akan membacakan ayatnya yang ketiga. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Bapak Ibu, Gema Kabar Baik diambil dari santapan harian hari Kamis berjudul Kota-Kota Perlindungan. Seperti namanya, kota perlindungan adalah kota di mana seseorang bisa mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari apa? Mari kita lihat nats hari ini. Yosua diperintahkan untuk menentukan kota-kota perlindungan seperti yang telah Tuhan sampaikan melalui Musa. Kota-kota itu merupakan perlindungan bagi orang yang membunuh seseorang tanpa sengaja atau tidak direncanakan supaya tidak dibunuh penuntut utang darah. Setelah orang tersebut sampai di salah satu kota itu, ia harus berdiri di depan pintu gerbang kota untuk memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota, dan ia harus diterima untuk tinggal di antara mereka. Orang kota itu tidak boleh menyerahkan dia kepada penuntut utang darah, sebab pembunuhan yang terjadi tidak direncanakannya dan tidak ada dendam sebelumnya. Ada 6 kota perlindungan yang ditentukan, yaitu 3 di Kanaan dan 3 di sebelah timur Sungai Yordan. Seseorang yang membunuh tanpa sengaja harus melarikan diri ke kota perlindungan. Hal ini karena keluarga korban bisa menuntut balas tanpa menyelidiki kejadian yang sebenarnya. Di kota perlindungan ia akan diadili. Jika terbukti tidak disengaja, ia diserahkan kepada penuntut darah dan ia tidak diserahkan kepada penuntut darah dan harus tetap tinggal di kota perlindungan sampai imam besar meninggal. Darah orang yang terbunuh mencemarkan tanah atau negeri yang dikuduskan bagi Allah, dan tidak ada pendamaian yang dapat dilakukan bagi tanah itu. Oleh karena itu, darah orang yang sengaja membunuh harus dicurahkan untuk menjadikan tanah tersebut tahir. Apabila pembunuhan terjadi tanpa sengaja, pelaku tidak dihukum mati, tetapi tanah tetap tercemar oleh darah yang tertumpah. Kematian imam besar membawa penyucian bagi tanah itu. Oleh karena itu, orang yang sebelumnya berlindung boleh kembali ke kota asalnya. Kota perlindungan merupakan bayang-bayang yang menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai pelindung kita. Kota perlindungan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Allah yang adil, penuh dengan kasih setia, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah perlindungan yang teguh bagi setiap jiwa yang lelah dan terancam. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkaulah kota perlindungan kami yang sejati. Di dalam Engkau, dosa-dosa kami ditebus melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih karena saat ini kami bisa berlari kepadamu. Kami tidak lagi menemukan murka, melainkan penerimaan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Biarlah Tuhan, jika kami hari ini penuh dengan permasalahan, berikanlah kami kekuatan untuk menjalani hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pembawa damai dan tempat perlindungan juga bagi sesama kami yang sedang berbeban berat, yang sedang disalahpahami oleh dunia. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih karunia-Mu juga. Pimpinlah kami Tuhan sepanjang hari ini, Jemaat Gemim Kristus Bitung. Biarlah penyertaan-Mu menjaga keluar masuk kami, mulai dari subuh ini sampai pada malam hari nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kota benteng dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.